Dari hasil reka adegan terungkap ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda. Bahkan sebelumnya ketiganya tidak saling kenal. Ya, lantas apa yang membuat ketiga tersangka memiliki persamaan dan berujung pada pembunuhan sadis terhadap korban? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. RAL, IH, dan RA, tiga tersangka pembunuhan IF menjalani 31 adegan dalam rekonstruksi di mes perusahaan tempat korban bekerja. Ketiganya memperagakan adegan sesuai dengan perannya masing-masing. Dari reka adegan terungkap, ketiga tersangka tidak saling kenal. Namun ketiganya memiliki motif yang sama sehingga tega melakukan pembunuhan sadis terhadap korban. Ya, RAL, RA, dan IH sama-sama menyukai korban. Namun ketiganya juga sama-sama sakit hati lantaran korban menolak cintanya. Tersangka RA sakit hati karena korban tak pernah menggubris perasaan sukanya. Bahkan RA, pria yang sudah beristri ini, mengaku korban sering mengejeknya secara fisik. RA adalah teman satu pabrik korban yang baru dikenalnya selama 4 bulan. Lain lagi dengan dendam yang dirasakan tersangka IH. IH terang-terangan menyatakan cinta kepada EF, namun korban tak pernah menanggapinya. Saking dendamnya, IH bahkan telah berniat melukai korban dengan garpu. Hanya tersangka RAL yang mendapat respon korban. EF dan RAL telah kenal selama 1 bulan. Keduanya lantas menjalani percakapan intim melalui pesan singkat. Kamis malam, di hari pembunuhan, EF lah yang membukakan pintu mes untuk tersangka. Di dalam kamar mes, keduanya bermesraan. Namun ajakan RAL untuk berhubungan badan ditolak EF. Inilah menjadi titik puncak amarah RAL. Karena kesal, RAL lantas keluar kamar dan di saat bersamaan bertemu dengan RA dan IH. RAL menceritakan kekesalannya kepada RA dan IH. Merasa memiliki rasa sakit hati yang sama, ketiganya kembali ke kamar mes korban. Saat itulah tragedi terjadi. RA memperkosa EF, IH yang membekapnya, dan RAL yang mencari cangkul. Usai memperkosa, RA menganiaya korban dengan cangkul. Ada 13 adegan. Jadi kalau masalah penyidikan itu menurut saya kan normatifnya di ranah penyidikan. Yang saya sesalkan adalah ini kan lingkungan yang sangat padat. Padat sekali. Jarak antara penghuni dan penghuni lain itu sangat berdekatan. Dan minimal ada aware bahwa kita masyarakat itu berusaha satu sama lain mengingatkan supaya minimal tidak jadi korban. Ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda terhadap kasus perkosaan dan pembunuhan EF. Karena pasal yang akan menjerat ketiganya juga berbeda. Tersangka RA berperan paling agresif. Kuat dugaan RA yang melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan. Pasal pembunuhan berencana dengan kekerasan dan perkosaan menanti RA. Sedangkan RAL tidak dikenakan pasal perkosaan dan mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk pemberian hukumannya. RAL adalah tersangka yang masih berusia 15 tahun. Selain wajib menjalani hukuman pidana atas tindakannya, siswa SMP itu juga harus menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi sebagai pencegahan agar perbuatan sadis tidak lagi ia ulangi di kemudian hari. Di sini kita mau lihat profil sejauh mana dia, dari kondisi keluarga yang seperti apa, dan mengapa dia sampai melakukan sesuatu kejahatan yang sangat sadis. Dan kita berharap jika kita sudah memetakan profil seperti apa pelaku ini untuk kepentingan pencegahannya. Kalau ada profilnya, dia dari keluarga mana dan sebagaimana, nah ini nanti pada saat hulu pencegahannya kita bisa melakukan intervensi-intervensi. Sementara hingga kini rumah kediaman EF di Serang, Banten terus didatangi para pelayat. Mereka masih belum mempercayai aksi sadis para pelaku. Sehari sebelum aksi pembunuhan terjadi, keluarga sempat menerima telepon korban yang mengatakan akan segera pulang untuk merencanakan pernikahannya dengan seorang pria yang masih satu kampung dengan korban. Selain itu, korban EF juga diketahui telah menyiapkan sejumlah uang untuk membelikan sang ibu emas. Iya, buat orang tua katanya, biar kayak orang-orang lihat orang tua pakai emas. 1 gram. Lah kita maunya ya seadil-adilnya aja lah. Diberikan hukuman. Iya, berikan hukumnya seadil-adilnya aja. Tidak ada firasat aneh yang dirasakan keluarga sebelum hari naas itu terjadi. Tim Liputan Trans 7.